Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Jika pada kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai proses pindah tanam pada tanaman melon, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman melon pasca pindah tanam. Hama dan penyakit yang menyerang pasca pindah tanam bisa berakibat fatal, mulai dari stres yang berakibat terhambatnya pertumbuhan hingga menyebabkan kematian. Mengingat harga benih melon yang lumayan mahal, maka hal ini perlu tindakan preventif sebaik mungkin untuk meminimalisir kerugian. Berikut ini beberapa hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman melon pasca pindah tanam dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah ulat. Ulat yang biasanya menyerang bibit yang baru ditanam adalah ulat tanah atau Agrotis ypsilon. Ulat ini bisa menyerang bagian batang dan daun. Biasanya aktif pada malam hari. Apabila siang hari, ulat akan bersembunyi pada tanah. Pengendalian secara kimia bisa menggunakan insektisida bahan aktif emamectin benzoat dan sipermetrin. Secara alami bisa menggunakan agen hayati seperti Bevoriana bassiana. Yang kedua adalah siput. Siput yang sering menyerang adalah siput tanpa cangkang atau slug. Merupakan hama moluska yang bisa memakan batang dan daun bibit tanaman melon. Siput ini juga biasanya aktif pada malam hari, dan ketika siang hari akan bersembunyi pada mulsa. Pencegahan agar tidak menyerang bibit tanaman melon yang masih muda adalah bisa dengan menggunakan bambu yang dipotong melintang, kemudian ditaruh pada lubang tanam. Kemudian bisa juga dengan menaburkan moluskisida bahan aktif metaldehid di dekat lubang tanam secara melingkar. Yang ketiga adalah jangkrik. Jangkrik bisa menyerang daun bibit tanaman melon. Pengendalian secara alami bisa menggunakan agen hayati berupa Bevoriana bassiana, sedangkan secara kimia bisa menggunakan bahan aktif fipronil dan deltametrin. Yang keempat adalah kumbang. Kumbang yang dimaksud adalah kumbang dari genus Aulacopora atau mungkin lebih dikenal dengan kumbang daun kukurbit atau oteng-oteng. Hama ini biasanya menyerang pada daun dan menyebabkan daun berlubang. Pengendalian yang paling ampuh bisa menggunakan insektisida bahan aktif imidacloprid. Pembahasan selanjutnya akan beralih pada serangan penyakit yang bisa menyerang bibit tanaman melon. Yang pertama adalah bercak daun. Bercak daun pada bibit tanaman melon bisa menyebabkan pertumbuhan terhambat karena daun yang seharusnya bisa berfotosintesis terganggu akibat serangan bercak daun. Bercak ini disebabkan oleh serangan jamur. Untuk pengendaliannya bisa menerapkan sebelum penanaman, dapat melakukan pengocoran trichoderma. Kemudian dapat memastikan keadaan pH tanah tidak boleh drop, karena kalau drop, jamur akan tumbuh dengan pesat. Untuk secara kimia, pengendalian dapat menggunakan fungisida bahan aktif mancozeb yang biru atau menggunakan fungisida bahan aktif chlorothalonil. Yang kedua adalah rebas semai. Rebas semai biasanya muncul ketika musim hujan. Gejalanya pada pangkal batang dan akar akan membusuk. Penyakit rebas semai ini disebabkan oleh jamur Pythium dan biasanya akan berkembang pesat ketika pH tanah drop. Maka dari itu, untuk pengendaliannya pastikan pH tanah tidak boleh drop. Pemberian kalsium bisa dilakukan ketika dirasa pH tanah drop. Selain itu, penggunaan agen hayati trichoderma dan gliocladium bisa dilakukan ketika sebelum tanam. Bibit yang terkena rebas semai biasanya akan tidak bisa diselamatkan. Maka dari itu, pencegahan merupakan langkah terbaik. Apabila dijumpai rebas semai, agar tidak menular, bisa melakukan pengocoran bahan aktif tembaga tidak hanya pada tanaman yang terserang, tetapi juga pada sekelilingnya. Yang ketiga adalah panas akibat mulsa. Sebenarnya ini tidak disebabkan oleh patogen, tetapi disebabkan oleh sekaman abiotik. Panas akibat mulsa terkadang menjadi masalah yang mengerikan bagi petani yang sudah melakukan pindah tanam. Pasalnya, panas akibat mulsa ini bisa terjadi serentak dan menyebabkan tanaman terserang stres. Biasanya tidak sampai mati, tetapi kondisi tanamannya memprihatinkan, dan hal ini menjadi dilema untuk dilakukan penggantian tanaman atau tidak. Gejalanya biasanya ditandai dengan luka terbakar pada kulit luar bagian pangkal batang dari bibit tanaman melon. Mekanisme terjadinya adalah saat ketika panas matahari, uap yang berada dalam bedengan akan mencoba keluar dari bedengan melalui lubang tanam. Uap ini akan keluar dan terkonsentrasi pada lubang tanam. Uap ini akan bersifat panas dan akhirnya bisa menyebabkan pangkal batang menjadi terbakar. Cara mengatasi ini bisa memasang bambu yang dipotong horizontal dengan ketinggian sekitar 10 cm atau juga bisa melakukan penaburan sekam arang pada lubang tanam untuk menghindari uap panas yang bisa menyebabkan pangkal batang terbakar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Hama dan penyakit pasca pindah tanam. Hama dan penyakit pasca pindah tanam tanaman melon harus dikendalikan sedini mungkin untuk meminimalisir
menetralisir bibit tanaman melon stres, dan paling parahnya bisa berakibat pada kematian. Serangan ulat dapat diatasi dengan agensi hayati Bevoriana bassiana atau bisa dengan insektisida bahan aktif sipermetrin dan emamectin benzoat. Serangan siput dapat diatasi dengan pelindung bambu atau molluscicida bahan aktif metaldehid. Serangan jangkrik dapat diatasi dengan agensi hayati Bevoriana bassiana atau bisa dengan insektisida bahan aktif fipronil dan deltametrin. Serangan kumbang-kumbangan atau oteng-oteng bisa diatasi dengan insektisida bahan aktif imidacloprid. Kemudian berikut ini untuk serangan penyakit dan cara mengatasinya. Bercak daun dapat diatasi dengan fungisida bahan aktif mancozeb atau chlorothalonil. Untuk rebah semai, pencegahannya bisa dengan menjaga agar pH tidak drop dan mengaplikasikan trichoderma. Apabila sudah terkena, agar tidak menular, dapat mengocorkan tembaga. Untuk panas akibat mulsa dapat diatasi dengan pelindung bambu dan penaburan sekap arang pada lubang tanam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, dapat klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam Tani Seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.